Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rani Wahyuning Tias SPD dari SD Negeri 2 Gerduren. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Dengan fasil Ibu Setio Utami SPD dan pengajar praktik Bapak Subur Widadi SPD. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak diibaratkan seperti biji jagung yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang disediakan. Anak-anak itu seperti bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditanam di tempat yang subur, ada sinar matahari, pengairan yang baik, maka meski bibit jagung kurang berkualitas, tetap dapat tumbuh dengan baik karena mendapat perawatan yang baik dari petani. Begitu juga jika bibit jagung itu berkualitas baik, tapi tumbuh dari lahan gersang, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, tapi tidak akan optimal. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara: pendidikan memerdekaan, pendidikan menuntun, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Pendidikan memerdekaan. Sebagai pendidik, harus bisa membersamai siswa belajar tanpa adanya tekanan, sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa, karena siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Seorang pendidik juga harus terus berinovasi dalam mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak. Pendidikan menuntun. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus menuntun sesuai dengan minat dan bakat anak. Oleh karena itu, kita terus berinovasi agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak lepas dari kodrat masing-masing anak sejak lahir, bahwa setiap anak itu unik dan berbeda-beda. Setiap anak memiliki ciri khas masing-masing. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Ingarso sumtelado. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing madya mangun karso. Guru harus membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri anak didiknya untuk terus belajar. Tutwuri handayani. Guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Pendidikan yang berpihak pada murid. Berikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, sesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Menanamkan karakter dan budi pekerti. Seperti contoh pembiasaan setiap pagi, saling menyapa dan saling bersalaman antar guru dan siswa. Hal ini agar siswa terbiasa menerapkan 5S. Dan sholat berjamaah bersama di sekolah. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Seperti contoh pramuka dan karawitan. Ekstra pramuka mengajarkan setiap siswa untuk berlatih disiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, dan melatih leadership. Karawitan melatih siswa untuk belajar dan menghargai kesenian di daerahnya untuk terus menjaga kelestarian agar tidak punah. Yang ketiga, kegiatan belajar yang bervariasi yang memanfaatkan teknologi atau alam sekitar. Sebagai contoh pemanfaatan teknologi, belajar dengan TIK
membuat anak-anak semakin melek dengan teknologi dan semakin berinovasi. Berdiskusi dengan teman, praktek membuat makanan tradisional secara langsung juga dapat menumbuhkan minat dan bakat anak. Pendidikan yang berpihak kepada murid dapat membuat setiap anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga mereka terus dapat berkarya, berinovasi, dan berprestasi. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.